Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim ibnu Asim Al-Ash'ari, dari kabilah Ash'ari. Ini satu kampung dengan Abu Musa Al-Ash'ari, yang kemudian nanti anak turunannya muncul siapa? Abul Hasan Al-Ash'ari, pencetus akidah Ash'ariyah. Nanti ke bawah muncul Kiai Haji Hashim Ash'ari dan seterusnya. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, mugi-mugi Gusti Allah radhiya, mugi-mugi ngridani Allah subhanahu anhu ing atau saking Abi Malik Al-Harith. Qala dawu sapa Abu Malik Ibnu Asim, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Ketika Rasulullah itu langsung mengatakan, maka status hadis itu adalah hadis marfu'. Marfu' artinya hadis yang tingkatannya ditinggikan. Marfu' kata rofa diangkat. Marfu' yang diangkat, yang ditinggikan. Kenapa ditinggikan hadis itu, Pak? Karena yang mengucapkan secara langsung adalah Rasulullah. Berbeda kalau sahabat yang mengatakan. Contoh, misalkan seorang sahabat mengutip atau menyampaikan apa yang pernah dilakukan Rasulullah, maka status hadisnya itu adalah mauquf, berhenti di sahabat, tapi sahabat mengatakan apa yang disampaikan Rasulullah atau apa yang dilakukan Rasulullah, itu namanya mauquf, berhenti di situ. Berbeda halnya kalau yang mengatakan adalah tabi'in. Maka ketika tabi'in yang mengatakan sebuah hadis atau menyampaikan sebuah hadis, maka status hadisnya itu maqtu', terputus. Tabi'in mengatakan Rasulullah bersabda, berarti ada yang terpotong. Siapa terpotong? Sahabat tidak disebutkan. Contoh, Imam Taus, kibarut tabi'in, tabi'in senior, mengatakan, ma kunna nasma an Rasulillah wa huwa yamshi khalfal janazati. Aku tidak pernah mendengar ucapan Rasulullah ketika beliau berjalan di belakang jenazah, alias ngantarkan jenazah. Nggih Pak nggih? Oi, nggih Pak nggih? Ketika Rasulullah ngantarkan jenazah, illa qaulu la ilaha illallah, kecuali kalimat tauhid, kalimat tahlil la ilaha illallah. Itu tabi'in yang mengatakan tanpa menyebutkan seorang sahabat, maka status hadisnya adalah maqtu', terputus. Tapi dalam hadis ini tetap sahih. Beda dengan munqati'. Kalau munqati' itu pasti dhaif. Kalau munqati' itu ada salah seorang perawi yang hilang, tidak tidak dicantumkan, itu munqati'. Tetapi kalau tidak menyebutkan nama sahabat, sebab tabi'in itu pasti dapat dari Rasulullah, tidak mungkin bukan dari Rasulullah. Dan tabi'in itu adalah orang yang dipercaya, Pak.
Jadi khairul qurun kata Rasulullah, sebaik-baik masa adalah qarni, di masaku. Tsumma yalumunahu, kemudian masa setelahnya masaku, yaitu masa sahabat. Tsumma yalumunahu, kemudian setelah itu masa tabi'in. Jadi Rasulullah menyebutkan 3 masa terbaik di dalam Islam: masa Rasulullah, masa tabi'in, masa sahabat, dan masa tabi'in. Itu masa-masa keemasan, Pak. Sehingga apa yang dilakukan oleh beliau-beliau yang ada di masa itu pasti kredibilitasnya dijamin, Pak, dipercaya. Itu contoh hadis maqtu diucapkan oleh tabi'in, mauquf diucapkan oleh sahabat, marfu diucapkan oleh Rasulullah. Ada yang bertanya, apa bedanya dengan hadis sahih, dhaif, dan hasan, atau hadis sahih, hasan, dan dhaif? Kalau penyebutan hadis itu sahih, hasan, dan dhaif, itu kaitannya dengan kredibilitas para perawinya, ketersambungan sanadnya, kemudian kedobetan dari masing-masing perawinya. Itu maka muncul kualitas rawinya itu dinilai. Kalau semua kualitasnya bagus, nanti baru sahih. Kalau meragukan bisa hasan, tetapi kalau sama sekali tidak baik menjadi dhaif. Itu kaitannya dengan sanad. Tetapi kalau penyebutan istilah marfu, mauquf, dan maqtu, itu kaitannya siapa yang mengucapkan. Maka Bapak Ibu semuanya, ketika panjenengan mendengar bahasa hadis dhaif, jangan langsung tidak mau hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis, Pak, Rasulullah yang mengatakan. Dhaif itu artinya lemah. Yang lemah bukan Rasulullah, Pak. Yang lemah yang menyampaikan. Panjenengan mendengarkan pengajian di sini, Pak, hari ini, kemudian disampaikan ke sana. Yang satu menyampaikan sana. Kok beda informasinya? Yang salah bukan ini, Pak. Yang salah muridnya, jamaahnya yang mendengarkan. Mungkin saat mendengarkan sambil senden, ya, misalkan, atau saat mendengarkan sambil gitu, Pak. Bisa jadi kan begitu, Pak. Iya. Makanya mengapa khutbah, ngerti khutbah, Pak? Jumat, Pak. Khutbah Jumat tidak boleh bicara. Betul enggak? Diharamkan. Apa? Khawatir salah paham. Khutbah itu kan artinya ceramah, motivasi yang wajib didengarkan bagi orang yang mau sholat Jumat. Biar apa? Biar punya bekal. Orangnya, jemaahnya semakin baik. Maka oleh karena itu gak boleh tidur waktu khutbah, Pak. Biar tidak salah paham. Artinya filosofinya begini, kalau ada orang ngomong gak boleh tidur. Itu filosofinya. Orang memahaminya yang gak boleh tidur hanya ketika khutbah. Padahal dalam keadaan apapun kita itu biar gak salah paham harus konsentrasi. Makanya di dalam Islam itu kalau ngomong harus memperhatikan. Tidak boleh ngomong sambil main HP, ngomong sambil gitu, Pak. Gak boleh, Pak. Pun ada juga istilah hadis, Pak, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah ma rawahu jam'un minas sahabati. Hadis yang diriwayatkan oleh kelompok besar sahabat, itu namanya hadis mutawatir. Bisa 20, bisa 100, 200. Contoh hadis mutawatir, Pak. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan masuk surga bersama orang yang dicintai. Wa anta ma'aman ahbabta. Kau, kata Rasulullah pada orang Bedui, Pak. Ada orang desa datang ke Masjid Nabawi, ketika Rasul ceramah dia berdiri bertanya tentang kapan itu mati. Kemudian Rasul tanya, apakah kau sudah siap mati? Tidak, Rasulullah. Terus apa persiapanmu? Orang itu bilang, persiapanku hanya mahabbati bika, cintaku padamu, Rasulullah. Rasulullah mengatakan, almar'u ma'an man habba. Orang itu akan masuk surga bersama orang yang dicintai. Wa anta man ahbabta ma'aman ahbabta. Kau akan masuk surga bersama orang yang kau cintai. Hadis ini didengarkan oleh seluruh orang di masjid, Pak. Kurang lebih ada mengatakan 400 sampai 500, Pak. Maka hadis ini namanya mutawatir. Kebalikan mutawatir adalah ahad.
Ini hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang tidak sebesar hadis mutawatir. Maka hadis ahad itu dibagi menjadi 3. Hadis yang diriwayatkan hanya seorang. Hadis yang diriwayatkan hanya seorang, namanya hadis gharib. Gharib asing karena 1 orang. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang namanya hadis aziz. Aziz. Marawahu itsnan, hadis yang diriwayatkan 2 orang. Marawahu thalathatun aw zada minhu, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, fahuwa masyhur, itu hadis namanya hadis masyhur. Ini kok ribet nih? Ya, ribet kok ruwet kan? Nah, berarti kita semua itu aslinya ilmunya masih sedikit, belum mengerti, paling ngertinya hadis sahih, hasan dan dhaif, titik-titik, maudhu, palsu dan seterusnya, ngeten Pak. Belum apa-apa berarti kita ya Pak. Jangankan jamaah, ustadz terkadang podo ustadz, podo kiainya loh. Saya terangkan hadis mutawatir dengan gak paham mutawatir, gak paham ahad. Pokoknya pembagian hadis itu katanya Pak, hadis mutawatir, hadis masyhur, gak gitu. Hadis itu kalau dilihat dari kuantitas jumlah perawinya hanya 2, yaitu jumlah yang banyak, jumlah yang sedikit. Jumlah yang banyak namanya mutawatir, jumlah yang sedikit namanya ahadun. Bukan ahad tapi ahadun, ada alifnya, hamzah, alif, ha, alif, dal, ahad. Hadis ahad bagi 3. Hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang sedikit dibagi 3. Diriwayatkan 1 orang, 2 orang, 3 orang lebih. Yang 1 orang namanya gharib, 2 orang namanya aziz, dan 3 orang atau lebih namanya masyhur. Do you understand? Nah, berarti bahasa Inggrisnya pintar juga ya. 10. Alhamdulillah. Pun kita lanjutkan. Qala Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru utawi sesucen, bukan sesajen Pak ya. Sesucen, bersesuci, syatrul iman, bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Orang mengaku imannya sempurna mesti selalu bersesuci. Jaga wudhu. Napa malih? Kalau hadas besar segera mandi. Bapak-bapak habis junub, ojo mangan sih Pak, langsung mandi dalam keadaan suci. Sebab kalau orang itu hadas besar, malaikat gak mau mendekat. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu salah satu hal yang menyebabkan kefakiran, fakir miskin, adalah ketika hadas besar terutama mari junub langsung mangan. Uang biasa nyun sewu, lek mari kumpul luwe mangan, mari mangan kumpul male. Nggih napa nggih? Betul. Kok ngerti? Aku dicintai. Ngomong ini, Gus, ya apa hukumnya? Apa? Lah aku mari ngene gak adus mangan, mari mangan bojoku jaluk maneh ngono. Terus mari ngono mangan maneh, mari mangan jaluk maneh. Lah apa iku? Nah, mangan ketika dalam keadaan hadas besar itu yurithul faqrah, menyebabkan fakir miskin. Itu Pak. Karena dianggap tidak menjaga suci. Ini jenengan kemana? Kalau bisa wudhu Pak. Ya tentunya hadas besarnya harus hilang dulu, wudhu. Baju yang najis, bukan kotor. Baju yang najis kalau bisa jangan dipakai. Apa dulu? Cuci dulu. Makanya kenapa umat Islam itu Pak pipis wajib istinja alias cewek. Jangan kalau pipis cewek apa langsung diketes nih mana? Teng ini Pak. Gak boleh Pak. Darurat. Andaikan darurat gak ada air, ini tisu Pak. Ya kalau bisa tisu yang kasar. Ini dilipat Pak, dilipat sampai tebal Pak.
seret. Nah, nyun sewu, ini bukan purno. Ini habis dehem peret Pak, bawahnya seret, ojo banter, seret. Ojo gak usah sabun Pak ya, gak usah sabun. Seret, maringon, ngetan lah. Ini kan tebel nih, pelan-pelan, sampai nggak keluar. Terus lipat. Ojo ngene tok, saya pernah lihat Pak orang istinja pakai tisu ngene tok, ting ngene tok Pak. Turun iku. Kenapa? Belum tuntas. Penyet Pak, penyet ke dalam. Seret. Alek kotor ini sudah basah, ambil lagi. Seret. Ojo sampai kena tangannya. Tangannya akan menjadi najis. Itu namanya istinja bil hajar dengan batu, tapi sebagai gantinya batu tisu. Pakai ini Pak. Makanya ketika panjenengan punya dalaman atau sarung najis nggak boleh dipakai. Habis kerja bakti itu baju yang kena najis God itu cuci Pak. Jangan dipakai. Walaupun tidak dipakai sholat. Orang terkadang punya alasan, punya alibi. Oh nggak sholat ayo nggak apa-apa. Nggak boleh Pak. Namanya at-talattuh bin najasah. Apa? Kelepotan kalau bahasa Jawa. Kelepotan, apa kelepotan itu? Kelepotan itu apa Pak? Berlebur dengan perkara najis itu gak boleh dalam Islam. Garakno apa? Didoi malaikat. Kalau kotor beda Pak. Kalau kotor itu wajar, tidak najis. Misalkan lantai kena debu, namanya apa? Kotor. Tapi kalau lantai kena tembelek, namanya apa? Najis. Baju kena apa? Bolot, keringat, itu namanya kotor. Tapi baju gak ada keringatnya bersih maru gambil, tapi kena sak tetes pipis, namanya najis. Walaupun sedikit, tapi kan sedikit. Nah, walaupun sedikit tetap najis. Karena eman nanti. Ya kalau eman Pak, misalkan daleman mau cuci gak ada baju lagi Pak, ya ambil najisnya yang dikit itu Pak. Ngerti yang dikit segitu kena. Tempat najis itu siram titik pelan-pelan. Langsung habis itu keringkan Pak. Di mana keringkan? Ya terserah. Atau langsung dipakai kan gak ketahuan Pak. Paling-paling adem-adem gitu Pak. Kok ngerti lah pengalaman. Pun. Jadi bersesuci itu bagian dari kesempurnaan iman. Artinya orang yang suka bersesuci, dawamul wudu, menjaga wudu itu bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Gak bisa aku tot pokoknya ngentut terus. Ada tidak Pak? Enten nggih? Lanang ngoten. Nggih. Tapi alhamdulillah kalau orang Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur Pak, yang namanya ngentut itu sopan. Paling moro-moro bau ngono. Podo ae Pak. Maksudnya gak ngentut sembarangan. Beda dengan orang Arab Pak. Orang Arab atau orang bukan Jawa Timuran. Orang Arab itu. Biasa Pak, depannya orang. Kakinya diangkat. Tot ngono. Saya kan nggak biasa dengar itu Pak, di depannya ada saya, kata kebelet guyu tak tahan khawatir perasaan. Kok ini uangnya? Saya bertamu ke rumahnya orang Pak, itu mungkin wetenge loro apa, kakinya diangkat, tot, tenang orang ini. Ya apa uang? Kalau di Arab biasa memang tradisinya Pak, kentut keluar dari Masjidil Haram, ngentut. Dot, kuis itu bahasa Arab Pak, bahasa Indonesianya apa? Bagus tuh. Saya tanya, mahal lebih balik Sayyidi, ada apa Tuhan? Kok kuis? Durat. Kalau bunyi besar itu namanya durat bahasa Arabnya Pak. Ingat Pak, durat. Kalau kecil namanya futa. Makanya kalau di Arab nanti ditanya orang Arab, apa itu? Durat, ngentut maksudnya ngentut besar. Yang bunyi itu namanya durat. Yang enggak bunyi namanya futa. Itu ilmu Pak. Iya. Futa. Nanti dikira apa, ingat kita ini padahal futa. Fa ta alif hamzah. Futa itu kentut kecil. Kalau kisah itu kan
temannya mentimun itu siapa? Kerai ya. Kerai itu nama bahasa Arabnya kitha. Ini futha pakai fa, fu. Kalau ini ki beda Pak, nanti salah dengar futha, beli futha. Maksudnya beli kerai padahal futhanya entut, kalau kita itu kerai. At-tahuru syatrul iman. Kalau dalam bahasa lain di sekolah-sekolah atau di kampus atau di gedung-gedung tulisannya an-nadhafatu minal iman. Kalau bahasa hadisnya adalah at-tahuru. Kok muncul an-nadhafatu? Itu namanya berarti hadis biriwayatil makna, dengan riwayat makna, tidak menggunakan teks hadisnya tapi maknanya yang lebih jelas, an-nadhafah, kebersihan. Cuma an-nadhafah dengan at-tahuru itu perbedaannya apa? Kalau an-nadhafah itu bersih belum tentu suci. Ini bajunya bersih habis di laundry, belum tentu suci Pak. Karena bisa jadi tukang laundry tidak paham tentang kesucian. Makanya tukang laundry itu kalau bisa belajar tentang suci Pak, karena punya tanggung jawab pada orang banyak. Jangan-jangan baju yang sudah bersih, baju yang sudah harum punya orang-orang dipakai sholat padahal posisinya belum suci. Hati-hati. Kalau perlu belajar dulu. Di mana? Ya belajar pada yang ngaji ini. Misalkan panjenengan punya mesin cuci Pak, baju yang najis dengan baju yang kotor dilainkan. Jangan digabung. Kalau digabung jadi najis semua. Yang najis itu cuci di luar kalau perlu, ada keran cuci kan, dijadikan suci dulu. Baru setelah itu di gabung, seret. Tinggal kasih sabun atau super pel apa macam-macam itu, pengharum. Pengharum, selesai Pak. Karena posisinya sudah suci. Kalau nanti dibilas di belakang sulit Pak. Misal jarun najis kabeh nanti dibilas, sulit, ruwet karena di dalam Pak, nggak luwet, dalam ruwet Pak. Okay. Sebab kalau langsung air itu posisi bajunya najis, airnya dimasukkan posisi campur, sudah campur sabun itu tidak menyucikan Pak. Tetap statusnya baju itu najis. Ini berlaku untuk semua. Panjenengan mandi besar. Mandi besar itu kalau bisa jangan sampuan dulu, dibersihkan air putih dulu, ya Pak. Suci kabeh, baru kemudian kan sudah selesai mandi besarnya, tinggal bersihnya pakai sabun dan seterusnya. Ya, termasuk mandikan jenazah. Masih banyak orang atau mutin, ngapunten enten mutin, saya masuk mutin, boten, sinten mutin mriki? Enggak ada, atau mutin semua. Biasa kalau di Surabaya mandikan jenazah ada bak biasa, nggih? Ada tempat pemandikan itu, ada bak. Bak itu biasanya kalau di Surabaya Pak, air dicampur kembang. Terkadang airnya langsung dicampur sabun. Itu gak sah memandikan jenazahnya Pak. Gak bisa. Apalagi baknya ditaruh di bawah, kecipratan air basuhan dari jenazah itu Pak. Atau mayit itu, jasadnya itu Pak. Caranya gimana? Kalau bisa bak itu agak tinggi. Sekiranya tidak ketampesan, tidak kecipratan jenazah. Satu. Yang kedua, air itu jangan dicampur sabun. Jangan dicampur sabun, nggak boleh Pak. Ini yang banyak di Indomaret, Alfamart Pak. Itu kamar mandi itu oleh pegawai yang nggak paham, airnya itu banyak dicampur langsung kayak sabun apa gitu. Lah kok keluar asapnya busa lah. Ternyata campur, biar apa katanya? Biar harum, nggak bisa. Harus bersih, air mutlak, tohirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi, mutlak. Jadi airnya bersih, dibersihkan jenazah itu Pak. Setelah bersih semua, baru kemudian campur sabun. Dan nyiramnya, biasa kalau jenazah Pak, biasa di Surabaya gak ngerti Sudarjo. Di atasnya jasad itu dikasih kain biasa nggih.
Nggih, kain asampir atau sejenisnya. Dan airnya disiramkan di luar kain tuh. Gak boleh aslinya, gak gitu. Airnya harus di bawah kain. Bukan di atas kain, disiramkan di atas kain. Kenapa? Khawatir satu, kainnya najis atau kainnya luntur. Sehingga air yang keluar itu kecampuran warna, sudah berubah, tidak mutlak lagi menjadi air mutaghayyir. Sehingga caranya adalah menyiramnya itu membasuhnya di bawahnya kain. Diserbet, lek lanang ya lanang, lek wedok ya wedok. Atau mungkin lanang ngedusi wedok apa maneh sik nom-noman. Ngene. Apa iki jarene? Wah, gak oleh Pak, nggih. Gak oleh. Bahkan saking gak bolehnya Pak nggih. Ini fikih nih. Saking gak bolehnya mandikan lawan jenis itu kalau ada jenazah wedok Pak. Gak ono wong wedok sing iso, gak ono wong wedok sing gelem ngedusi. Onoe wong lanang, gelem kabeh wong lanang. Misale, maka wong wedok tadi gak boleh boleh tidak didusi. Jenazahnya muslimah, perempuan muslimah tadi boleh tidak dimandikan. Terus, ya langsung kafani. Kalau gak dimandikan tentunya tidak boleh disolati. Karena syarat sahnya sholat itu harus suci. Makanya mengapa waktu musim corona banyak orang langsung dibungkus, langsung dikubur, gak disolati. Bukan tidak Islam Pak. Mereka itu berarti paham kalau disolati itu syaratnya harus suci. Yaitu harus dimandikan. Jenazah yang tidak dimandikan maka tidak boleh disolati. Kenapa gak boleh disolati? Dikarenakan tidak memenuhi syarat. Nanti berdosa. Itu pendapat ulama Pak. Pendapat ulama. Kalau ditayamumi, kalau bisa ditayamumi monggo, seperti kasusnya orang tubuhnya hancur kebakaran, naudzubillah min dzalik, sehingga kalau disiram gak bisa. Maka orang itu ditayamumi. Leli ditayamumi lengket, misal kulitnya kelupas Pak, ditayamumi, ceket Pak. Berarti gak usah ditayamumi, karena gak mungkin, tidak memungkinkan langsung ke dikafani, kemudian langsung dikuburkan, tidak boleh disolati, dikarenakan tidak memenuhi syarat syarat sahnya sholat. Apa syaratnya sholat Pak? Syarat sahnya sholat harus suci. Bagaimana kalau jenazah itu sudah dimandikan tapi terus ngucur, darahnya di kepalanya ngucur Pak? Orang Malaysia menyebutnya tak apa. Yang penting sudah berusaha untuk membersihkan, menyucikan. Setelah dibungkus dengan kain kafan kok keluar tuh gak apa-apa, sholati. Gak apa-apa. Itu namanya sama dengan orang istinja. Ngerti istinja Pak? Ngerti istinja Pak? Kok ngerti? Istinja atau orang orang selalu keluar darah kalau perempuan istinja, kalau laki-laki biasanya beser tok itu. Ya sudah gak apa-apa. Wong namanya penyakit darurat, itu darurat Pak, gak apa-apa. Walaupun kepalanya selalu mengucur darah, kan ada itu Pak. Gak apa-apa, tak apa kata orang Malaysia, tak apa-apa. Dimukus saja langsung disolati gak apa-apa, darurat. Tetapi kalau belum sama sekali disucikan, maka tidak boleh disolati. Tidak boleh Pak. Kalau disolati hukumnya haram, karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Ini berlaku juga orang hidup Pak. Orang hidup yang gak punya wudhu, mau wudhu males atau sungkan atau gak ada airnya, akhirnya pura-pura sholat dengan niatan nanti sholat lagi itu. Haram hukumnya sholat dalam keadaan tidak punya wudhu. Kenapa? Karena Islam tidak sulit Pak. Andai kan gak bisa wudhu maka ada tayamum dan seterusnya. Ngatan nggih? Ayo silakan pertanyaan sih. Ada pertanyaan? Nah, sekarang ahad apa Pak? Kliwon apa wage Pak? Biasa tergantung pasaran. Kalau pasaran biasa rame. Kalau pasaran Kliwon nggak Pak, lek wage atau pon itu rada rame. Ada, silakan, monggo. Oke.
Iya. Jadi kita ketika perjalanan naik kendaraan tidak memungkinkan untuk wudu, ya tayamum. Tayamum. Ambil nama debunya. Ya di karpet itu. Di karpet, di kasuran, di kaca. Mobil itu pasti ada debunya, Pak. Apalagi dari luar itu, di kaca dari luar atau pokoknya kulitnya mobil KB itu mesti ada debu, Pak. Walaupun enggak kelihatan. Itu namanya sya'idan thayyiban. Sya'id itu kan naik, Pak. Jadi debu yang berterbangan, yang nempel-nempel. Kayak ini, Pak, kaca ini pasti ada debunya, Pak. Kalau dilihat, maka cukup ditempelkan. Walaupun tidak kelihatan debunya. Nggih, langsung tempelkan. Gampang tayamum kan. Tempelkan satu kali, usapkan. Ini toh. Ambil lagi untuk tangan. Ini caranya. Nah, ini, Pak. Jangan sampai sentuhan, telapak tangan jangan sampai sentuhan. Ini, Pak. Putar jadi jempol. Selesai. Tayamum. Tapi ini dijopot. Itu tayamum, Pak. Jadi tayamum itu beda dengan wudu. Karena tayamum itu beda dengan wudu, maka tidak sama dengan wudu. Tidak perlu kumur-kumur tayamum, Pak. Gak perlu menghirup air hidung. Jadi gak usah pakai debu. Gak usah, Pak. Termasuk ada orang tayamum ininya harus debu semua, Pak. Sehingga dia cari pasir, Pak. Pasirnya dipenuhi sini, kelihatan debunya. Gak gitu. Tayamum itu hanya gawe syarat. Apa istilah niatnya tuh listibahatis sholah, bukan untuk liraf'il hadas, bukan untuk menghilangkan hadis, bukan, hanya untuk menetralisir. Orang yang sholat tanpa wudhu itu kan haram, biar gak haram maka ditayamumi, itu menetralisir, Pak. Menetralisir. Kayak orang masuk masjid. Orang masuk masjid itu kan sunnahnya tahiyatul masjid. Orang yang gak mau sholat tahiyatul masjid biasa baca tasbih 3 atau 4 kali, Pak. Ada yang mengatakan 3, Pak. Kalau dalam Fathul Mu'in 4 kali tasbih, Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 4 atau ping 3. Sudah untuk menetralisir supaya tidak makruh. Itu gampang gitu, Pak. Jadi pakai tayamum. Tayamum kemudian sholat di kereta. Kalau bisa berdiri sempurna, kalau gak bisa ya duduk, tergantung situasi dan kondisinya. Ada kereta itu yang istilahnya gak goyang, Pak. Tempatnya luas sehingga bisa sholat berdiri. Pokoknya orang itu kalau bisa berdiri wajib berdiri walaupun di kendaraan termasuk pesawat. Tapi kalau sudah gak bisa berdiri, Pak, sholat duduk. Tidak masalah sholat duduk. Pokoknya jangan sholat tidur, Pak. Gak boleh, Pak, kalau sholat tidur. Kecuali orang sakit, Pak. Mentang-mentang naik pesawat di ruang VIP yang depan itu, Pak, yang bisa sembujur sembarangan. Sholat tiduran, Pak. Ya gak sholat namanya itu. Tidur namanya, Pak. Mau sholat itu kalau gak bisa berdiri duduk. Duduk yang baik adalah duduk iftirash. Iftirash adalah ayyajlisa ala rijlihil yusra wa yumsibal yumna. Duduk pada kaki kiri, kaki kanannya diginikan. Itu iftirash, duduk tahiyat awal. Itu duduk tahiyat awal, duduk yang terbaik. Yang kedua, wa julusut tawarruk, duduk tawarruk. Kalau enggak bisa iftirash, duduk tawarruk. Ayyajlisa ala warikihil yusra. Duduk pada pada bokong yang kiri. Tawarruk, warruk dari kata warik itu bokongnya ditempelkan ke karpet. Kaki kanannya diberdirikan, terus kaki kiri dilepokno nisori betis. Itu namanya tawarruk, duduk terbaik kedua. Yang ketiga, fajulusut tarabbu, duduk tarabbu, duduknya terbaik dalam Islam yang ketiga adalah duduk tarabbu, bersila. Itu duduk yang ketiga, Pak, bersila. Duduk paling jelek ada duduknya kaik ail kap, seperti duduknya anjing, Pak. Ya apa duduknya anjing, Pak? Saya praktekkan nggak? Ojo ditiru, ini praktek.
Oke. Jadi ulama-ulama terdahulu, jadi hadis itu Pak berserakan di mana-mana, berada dalam hafalan para ulama. Setelah banyaknya para hadis, para muhaddis, para ulama yang seto, dan maraknya hadis-hadis palsu dibikin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan seorang ulama besar Muhammad Az-Zuhri, penasehatnya, untuk mengumpulkan atau membukukan hadis, tadwinul ahadits, kodifikasi hadis. Orang yang pertama kali membukukan hadis, mengumpulkan hadis atas inisiatif Umar bin Abdul Aziz adalah Muhammad Az-Zuhri. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu khalifah dari dinasti Umayyah. Kalau diurut ke atas, nanti mbahnya ketemu namanya Asim. Asim bapaknya, ibunya ibunya siapa? Anaknya penjual susu, yaitu putranya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu sama dengan kakeknya, lurus, Umar bin Al-Khattab. Oke. Ceritanya begini Pak, saya urut dulu cerita dulu ya. Jadi Umar bin Khattab itu suatu saat malam-malam keliling, kok dengar ada dialog seorang anak dengan ibunya, penjual susu Pak. Tahu susu Pak ya? Susu? Ya. Ibunya bilang sama anaknya, "Nduk, iku susu campur air." Jadi satu bak menjadi 2 bak campur. Anaknya ngomong, "Gak bisa Bu, gak bisa, gak boleh. Umar bin Khattab khalifah atau presiden melarang jual susu campur, harus murni." Ibunya ngomong, Umar gak kira krungo, padahal Umarnya sedang di luar ngerungokno dialog ini. Anaknya bilang, walaupun Umar gak krungo, tapi Gusti Allah krungo. Umar bin Khattab tertarik pada omongan si putri ini. Pintunya langsung dikasih cawang, ces, dikasih kode. Besoknya langsung dilamar oleh Umar bin Khattab.
untuk putranya yang bernama Asim. Makanya bapak-bapak kalau pintunya ada kode ceng, berarti besoknya ada yang ngelamar itu Pak. Nah, jadi turunannya nanti ketemu Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan atau sebagai inisiator pembukuan hadis Mazuri. Kemudian Imam Mazuri punya murid, salah satunya namanya Muhammad Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari yang ngarang kitab Sahih Al-Bukhari. Itu sudah diseleksi Pak. Ini hadis ini sahih dimasukkan Bukhari. Biasanya enggak sahih enggak dimasukkan Pak. Diseleksi. Jadi para muhaddis lah yang bertugas untuk menyeleksi iki hadis sahih atau bukan, itu mutawatir atau bukan. Itu para ulama. Untuk kita tinggal membacanya. Karena tinggal membaca apa yang dikutip oleh para ulama salaf, ulama fikih dan dijadikan sebagai dasar hukum, pastikan hadis itu berarti hadisnya sahih minimal hasan. Nah, untuk membedakan kita tidak usah repot-repot, cukup membaca. Kan ada komentarnya di buku itu. Hadis ini contoh di kitab Bulughul Maram misalkan Pak. Itu hadisnya sudah ada penjelasan. Wa hadza haditsun sahih. Hadis ini hadis sahih. Wa hadza hasanun li ghairihi. Hadis ini hadis hasan li ghairihi, berarti hasan dulunya dhaif karena ada hadis lain yang memperkuat menjadi hasan li ghairihi. Contoh hadis terkait dengan nisfu Sya'ban. Itu hadisnya sahih Pak, bukan dhaif. Nah, besok nisfu Sya'ban ya, Kamis. Isya tuh. Pun isya pun belum. Hadis nisfu Sya'ban. Itu hadisnya sahih Ibnu Hibban. Terus diriwayatkan lagi Pak oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Itu kasusnya begini, hadis itu munculnya. Siti Aisyah satu saat ketika dapat giliran Rasulullah istrinya 9 Pak. Gantian tiap malam tuh, gantian. Jadi satu saat Siti Aisyah tangi malam kok Rasulullah tidak ada di sampingnya. Kan tidur satu ranjang Pak, satu tempat tidur. Bingung, gak ada lampu Pak, bingung Aisyah, kemana ya Rasulullah? Tiba-tiba Aisyah ingat, paling ke sana, ditutup dari belakang, ternyata Rasulullah ketemu di Bil Baqi'i, di makam Baqi'. Baqi' itu apa Pak? Tempat kuburan. Berarti Rasulullah ziarah kubur tengah malam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau suaminya gak ada malam-malam itu curiga, itu berada di kuburan Pak. Jadi intinya untuk jawaban panjenengan, pertanyaan panjenengan, kita gak usah repot-repot, cukup membacanya. Cuma sekarang orang-orang maya Pak, gaya. Ini dhaif, ini hasan, itu kemeru, itu sudah ada. Kalau ulama sudah memakainya itu pasti hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Ada dalam buku itu Pak. Ngatan nggih? Mungkin manfaat Pak. Wis bunyi Pak ya. Nanti dianggap dhaif. Terima kasih, kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Asr wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalom salam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.